Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kutfiatul Anjela Aulia, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tinjauan berbahasa yang baik di masyarakat sekitar. Selamat menyaksikan. Berbahasa adalah suatu kemampuan dasar yang diperlukan dalam komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menurut Tarigan, dalam bukunya tahun 2008 halaman 1, menjelaskan bahwa memperoleh keterampilan berbahasa dilakukan melalui hubungan yang teratur, yakni mulai dari menyimak, berbicara, membaca, kemudian menulis. Karena keempat aspek ini merupakan satu kesatuan, yakni catur tunggal. Dari pendapat ahli tersebut dapat dipaparkan bahwa ada 4 aspek yang dikembangkan dalam berbahasa, yaitu kemampuan berbicara, membaca, menyimak, dan mendengarkan, serta menulis. Keterampilan berbahasa perlu dilatih agar kemampuan atau kompetensinya meningkat dan sesuai dengan perkembangan psikologinya. Untuk melatih kemampuan berbahasa bisa dilakukan secara formal, informal, maupun non-formal. Proses sosialisasi yang kita lakukan di keluarga, masyarakat, maupun lingkup pertemanan dapat menjadi sarana belajar dan berlatih dalam meningkatkan kemampuan berbahasa tersebut. Wujud pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dengan kemampuan menanggapi suatu pembicaraan. Menurut Jamaris pada bukunya tahun 2014 halaman 134, keterampilan membaca merupakan keterampilan yang memerlukan terpenuhinya keterampilan bahasa lainnya. Kemampuan berbahasa lisan merupakan kemampuan yang fundamental yang saling mempengaruhi keberhasilan dalam belajar membaca. Karena keterampilan berbahasa lisan melibatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan dalam tata bahasa dan pengembangan kosakata yang dikembangkan ketika mengartikan teks yang dibaca. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berbahasa merupakan hal kompleks yang bersatu antara keahlian mengekspresikan dan keahlian menerima pesan. Keduanya harus saling seimbang karena keduanya memerlukan satu sama lain untuk terbentuknya keahlian dalam berbahasa. Berbahasa tidak dapat jauh dari makhluk sosial, khususnya manusia. Bahasa adalah identitas suatu negara sebagai alat komunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat, serta berhubungan sosial lainnya. Bahasa Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia film mulai bergeser, digantikan dengan pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia yang resmi, mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan benar. Seiring perkembangan zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul itu sendiri dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Pendidikan berbahasa sejak dini sangatlah penting. Dengan pondasi berbahasa yang baik, kita pasti lebih bermartabat dan memiliki banyak relasi. Ahli neuroscience dari University of California, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa pelajaran berbahasa lebih baik diajarkan pada anak sejak dini. Beliau mengatakan pelajaran multibahasa merupakan hal yang sejak dini bagus untuk dipelajari karena semakin banyak stimulus pada otak anak maka semakin bagus. Hal positif sekecil apapun bisa berdampak besar jika kita tekuni. Contohnya saat kita berbahasa dengan percaya diri dan penuh keyakinan saat wawancara kerja, bisa saja kita mendapat
peluang lebih besar diterima di perusahaan tersebut karena dinilai kita memiliki kecakapan yang lugas dan tidak pelin-pelan. Bahasa Indonesia bagi sebagian orang dianggap sebagai bahasa yang sulit digunakan, padahal bahasa Indonesia telah menjadi bahasa ibu bagi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah diajarkan sejak pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Namun, hal tersebut tidak langsung menjadikan bahasa Indonesia menjadi mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kurangnya pemahaman penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih mencampur adukan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku merupakan ragam yang digolongkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakaiannya sebagai gambaran dari norma kebahasaan, dan bahasa tersebut dianggap resmi. Sedangkan ragam bahasa tidak baku digolongkan sebagai bahasa yang menyimpang dari norma ragam bahasa. Faktor kedua yaitu meremehkan definisi. Banyak masyarakat Indonesia merasa telah paham dengan arti sebuah kata. Namun yang terjadi adalah pemahaman terhadap sebuah kata terkadang berbeda dengan makna sesungguhnya. Contoh, kata dirgahayu sering diartikan sebagai selamat ulang tahun. Padahal dalam KBBI berarti berumur panjang yang ditujukan pada negara atau organisasi yang memperingati hari jadinya. KBBI semestinya menjadi pedoman dalam berbahasa agar meminimalisir kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Bahkan KBBI saat ini dapat diinstal secara luring yang memudahkan siapapun menggunakannya dimanapun. Teknologi saat ini semestinya dapat dimanfaatkan untuk mengakses informasi-informasi kebahasaan seperti dinamika perubahan bahasa, munculnya kosakata baru, penginstalan KBBI luring, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Banyak kosakata baru dan padanan kata bahasa asing yang telah ada di dalam KBBI. Oleh karena itu, pencarian informasi mengenai perkembangan kebahasaan semestinya harus sering dilakukan agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam berbahasa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi juga tidak sederhana. Pengutamaan bahasa Indonesia juga tidak kalah pentingnya. Namun bukan berarti kita menggunakan bahasa Indonesia seadanya. Sebab suatu saat kita akan berada pada situasi yang memerlukan penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam tertentu. Oleh karena itu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melihat proses komunikasi seperti dilukiskan di muka, keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan, tampak pada kegiatan mendengar dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran, tampak di kegiatan berbicara dan menulis. Pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah hal yang menyedihkan. Berbahasa dapat ditanamkan sejak dini dengan berbagai upaya yang tidak melulu hal-hal membosankan atau menjenuhkan. Bisa saja seperti yang pertama, mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia baku. Lalu kedua, pahami definisi dan penggunaannya. Lalu yang ketiga, pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Lalu yang keempat, mengikuti dinamika
perkembangan bahasa. Dan yang terakhir, biasakan banyak membaca. Berdasarkan materi yang telah saya paparkan, menunjukkan bahwa slogan berbahasa Indonesia yang baik dan benar masih belum diwujudkan oleh masyarakat penutur bahasa Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia seharusnya bangga karena memiliki bahasa yang namanya sama dengan nama negara. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia lebih bangga memakai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam berbagai kesempatan. Sudah selayaknya bangsa Indonesia bangga pada eksistensi bahasa Indonesia. Mari tunjukkan sikap bangga tanah air dengan bangga berbahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.